Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan noun, artikel, countable noun, dan uncountable noun. Kelompok kami yang beranggotakan Azlaf Abdul Aziz, NIM 230201900041, Nurjana Lutfiasari, NIM 230201900043, Sabila Syukurdian Ningtyas, NIM 230201900047, Agus Nur Firdaus, NIM 230201900048. Ya, saya akan menjelaskan tentang nouns. Apa sih nouns? Nouns adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut benda, orang, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Benda fisik contohnya seperti table, house, pond, floor, water, dan lain-lain. Dan untuk yang konsep abstrak, contohnya seperti time, idea, opinion, age, dan difficulty. Secara garis besar, fungsi noun dalam bahasa Inggris yaitu yang pertama sebagai subjek. Contohnya life is wonderful. Yang kedua sebagai objek. Contohnya the author has published his new book. Yang ketiga object of preposition atau objek preposisi. Contohnya yaitu we are going to fly to Jakarta tomorrow. Yang keempat, subjective complement atau penjelas subjek. Contohnya yaitu he is John. Yang kelima, objective complement atau penjelas subjek. Contohnya yaitu Mr. and Mrs. Smith named their baby Peter. Yang keenam yaitu modifier of noun phrase atau penjelas noun phrase. Contohnya yaitu word war. Yang ketujuh atau yang terakhir head of noun phrase atau inti noun phrase. Contohnya yaitu English test. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Kata artikel yaitu a, an, dan the. Artikel terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite. 1. Definite artikel. Fungsinya yaitu a. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite artikel. B. The digunakan pada hal yang spesifik yang telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi orang, benda, ataupun pemikiran. C. Kata ini digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang dapat dihitung maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, please give me the hammer. Tolong berikan aku palu itu. Jadi pada definite artikel, kata yang digunakan adalah the. Yang kedua, indefinite artikel. Fungsi dari indefinite artikel, a, atau an digunakan pada indefinite artikel. B. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi orang, benda, ataupun pemikiran. C. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda yang dapat dihitung tunggal. Contohnya, he goes to the swimming pool twice a week. Dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu. Kata e dan en merupakan kata sandang yang bisa diartikan menjadi seseorang atau sebuah. Dalam pemakaiannya bisa dilihat cara membaca objek menggunakan huruf vokal a, i, u, e, dan o. Maka harus menggunakan en. Contohnya, apple menjadi an apple.
Jika objek yang digunakan menggunakan huruf mati atau konsonan, maka harus menggunakan e sebagai artikelnya. Contohnya, pond menjadi a pond. Terima kasih. Countable noun. Ciri-cirinya yaitu dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dapat diikuti oleh artikel e dan en dalam bentuk tunggal. Dapat ditambah akhiran s dan es dalam bentuk jamak. Contoh, house bisa menjadi a house, one house, three house. Countable noun dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, singular noun, yaitu kata benda yang bentuknya tunggal. Contoh, book, pencil, or sister. Dan plural nouns, yaitu kata benda yang bentuknya jamak. Contoh, books, sister, or pencil. Di sini dapat diartikan bahwa countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Terima kasih. Uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Dalam catatan, uncountable noun sebenarnya memungkinkan untuk dihitung. Berarti ada kemungkinan bisa dihitung. Namun yang dihitung bukanlah zat atau substansinya atau jumlahnya, melainkan takaran atau wadahnya. Karena itu uncountable noun juga disebut mass noun. Contoh, milk, a glass of milk, dan seterusnya. Ciri-ciri uncountable noun salah satunya tidak mempunyai bentuk jamak plural, selalu dalam bentuk tunggal atau singular. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah dapat dirangkaikan dengan kata much, a lot of, a great deal of, atau plenty of untuk menunjukkan arti banyak. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah tidak dapat dihitung oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Juga tidak dapat diikuti oleh artikel a dan an karena tidak ada bentuk tunggalnya. Contoh, milk, a glass of milk. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah uncountable noun dapat dijadikan countable noun dengan menambahkan quantifier, kata yang dapat menunjukkan kuantitas atau ukurannya. Contoh, a bottle of milk, sebotol susu. Kemudian uncountable noun bisa dirubah menjadi countable noun dalam salah satu syarat. Dalam uncountable noun dapat dijadikan atau dirubah menjadi countable noun dengan menambahkan batasan pada uncountable noun tersebut. Jadi uncountable noun yang tadinya tidak dapat dicountablekan, jika mendapatkan batasan yang jelas, maka uncountable noun tersebut dapat dicountablekan. Seperti contoh, I need tea, itu uncountable noun, bisa dirubah menjadi countable noun dengan batasan I need a cup of tea, saya butuh secangkir atau segelas teh. Sekian dan terima kasih.